Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Akmal Akbar dari kelas TS 2024C NIM 240507242204. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pencampuran bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira seperti apa sih topik yang akan saya bahas pada video kali ini? Yuk, ikuti terus, simak videonya sampai akhir. Nah, kalian pasti pernah mendengar salah satu dari teman kalian, kebanyakan mungkin perempuan ya, yang ngomongnya itu gini, aku itu sudah nge-share video di medsos, literally dia suka, dan pokoknya seperti itulah, pencampuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, ini gimana? Nah, jadi menurut saya itu teman-teman, pencampuran bahasa dalam bahasa Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari itu hal yang wajar, karena Indonesia ini kan multi bahasa ya teman-teman. Tetapi kalau menurut saya pencampuran bahasa itu sudah berlebihan, itu mungkin bisa membuat orang yang mendengar atau teman kita yang mendengar atau apapun itu yang mendengar itu mungkin merasa tidak nyaman ataupun risih gitu mendengar bahasa kita yang campur aduk dan terlalu berlebihan seperti itu teman-teman. Nah, aku di sini ada beberapa contoh. Contohnya nih seperti ini. Kayaknya aku harus improve my skill deh biar bisa keep up sama progress team. Ataupun ada contoh lain seperti ini. Dia tuh udah fix banget toxic, like I can't deal with her anymore. Nah, bahasa yang seperti ini teman-teman, bahasa yang seperti ini itu sangat kurang baik menurut saya ya. Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia saja gitu loh? Contoh seperti ini, aku harus meningkatkan kemampuanku supaya bisa mengikuti perkembangan tim. Nah, jika kita menggunakan bahasa yang seperti itu akan mudah dipahami dan membuat audiens itu bisa mengerti apa yang kita bicarakan dan mungkin mereka tidak risih. Kalau kita menggunakan bahasa yang dicampur ke barat-baratan itu gimana ya, kayak kurang efektif gitu teman-teman. Karena ya mungkin keren, kita sok gaul, modern atau gimana, tetapi juga kita ambil negatifnya, kita kayak mencampur-campur bahasa itu jadi kaidah-kaidah kebahasaannya itu jadi kurang gitu teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi di sini itu ada beberapa masalah yang terjadi dalam pencampuran bahasa. Di sini ada 3 masalah yang terjadi. Yang pertama ada mengganggu pemahaman. Nah, jika kita mencampur-campur bahasa yang kita gunakan, mungkin beberapa audiens atau teman yang kita ajak bicara itu mungkin gagal paham dengan apa yang kalian bicarakan. Nah, itu adalah masalah dalam pencampuran bahasa. Ada beberapa orang atau kalangan, apalagi orang yang sudah tua seperti itu, mungkin ya pasti tidak paham dengan apa yang kita bicarakan. Nah, itu negatifnya, masalah yang terjadi. Yang kedua, menurunnya kualitas bahasa Indonesia. Nah, jadi bahasa Indonesia ini sudah dirancang untuk memiliki kaidah-kaidah. Nah, jika kalian mencampur-campur bahasa Indonesia dengan bahasa asing, itu kayak gimana? Secara tidak langsung kalian itu sudah menjatuhkan bahasa kita sendiri gitu. Nah, kenapa? Karena bahasa Indonesia itu sudah penuh makna, penuh kaidah, tetapi dalam penggunaannya kalian campur-campur dengan bahasa asing gitu. Jadi kayak kelihatan kaidah-kaidahnya atau penggunaan bahasanya itu kurang gimana ya, kurang profesional lah, dan kaidah-kaidahnya mungkin bisa hilang. Yang ketiga itu bisa terdengar tidak profesional. Kenapa? Karena mungkin pada saat kalian melakukan presentasi atau mengisi sebuah acara dan ngomong di depan orang banyak, itu jika kalian menggunakan bahasa-bahasa yang campur-campur itu
kalian terlihat tidak profesional gitu. Karena ya itu tadi, penggunaan bahasa yang campur-campur, tidak konsisten, itu menjadi kalian menjadi orang yang sangat tidak profesional. Itu sih masalah yang terjadi ketika kalian menggunakan pencampuran bahasa. Nah, apakah penggunaan bahasa yang campur-campur ini tidak boleh? Tentu boleh, tetapi ada waktunya. Nah, gimana sih waktu yang tepat untuk menggunakan bahasa-bahasa campuran seperti ini? Contoh, kita kan teknik sipil ya. Pasti kita akan, sebelum kita membuat suatu campuran beton, kita akan melakukan SLAM test. Nah, contoh, saya akan melakukan uji SLAM test pada beton dengan campuran pasir sekian, air sekian, dan agregat kasar sekian, agregat halus sekian. Nah, penggunaan kata SLAM test ini kan termasuk dengan bahasa Indonesia ya. Nah, tetapi nggak apa-apa, karena SLAM test ini termasuk bahasa ke teknik sipilan gitu. Nah, menurut saya selagi bahasa itu memang kayak istilah atau memang menggunakan bahasa Inggris seperti SLAM test tadi, itu nggak apa-apa kalian gunakan sebagai pencampuran bahasa. Nah, tetapi melihat juga audiensnya. Jikalau audiens itu tidak mengerti apa maksud dari SLAM test dan sejenisnya, mungkin kalian bisa menggunakan bahasa yang lebih jelas supaya mereka itu mengerti apa yang kalian maksudkan itu. Nah, jadi penggunaan bahasa asing itu boleh, tetapi melihat kebutuhannya juga dan keperluannya. Menurut saya sih seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya, menggunakan bahasa asing itu boleh, tetapi jangan berlebihan. Apa sih tujuan kita berbahasa? Yaitu komunikasi, ya kan? Jadi tujuan komunikasi supaya orang yang kita ajak komunikasi itu paham dengan apa yang kita katakan. Jadi kurang-kurangilah mencampur-campurkan bahasa asing ke dalam percakapan kita. Tujuan utamanya adalah membuat orang lain paham, bukan untuk keren-kerenan atau gaul-gaulan ya teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin ini bisa saya akhiri. Minta tolong di share, komen, terutama komen ya teman-teman. Silahkan kalian komen ke video ini, gimana sih pendapat kalian tentang pencampuran bahasa ini ya. Saya tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.